Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau terus berbicara bagi kami. Tolong kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mengerti apa kata firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Daniel pasal 7 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya terus mengajak kita bahwa di hari-hari hidup kita, hanya dengan membangun hidup kita kepada Tuhan, itulah yang akan membuat saudara dan saya akan hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran di sepanjang perjalanan hidup kita. Artinya, kita tidak saja mengalami kekuatan daripada Tuhan, tetapi saudara dan saya akan diberikan hikmat bagaimana kita melangkah, bagaimana kita melakukan seluruh kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat, saudara dan saya hidup di bumi tak lain dan tak bukan hanya untuk merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pastikan kita melihat bahwa Allah itu sudah bekerja hebat di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang membuat saudara dan saya harus membangun hidup kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau ayat firman Tuhan berkata bagi kita dalam kitab Daniel pada pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25 ini dikatakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat ini mau katakan kepada saudara dan saya bahwa akan ada masa-masa di mana orang-orang kudus itu atau orang-orang percaya akan mengalami situasi-situasi yang membuat mereka harus hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena masa-masa itu akan membuat sehingga orang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan mengalami kehidupan yang goyah. Dia tidak akan memiliki kehidupan yang kuat, karena situasi dan keadaan masa-masa sulit itu akan membuat dia akan mengalami kegoncangan iman di dalam seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar sebagai orang Kristen hari-hari ini, ketika Tuhan memberikan segala sesuatu masih baik-baik dalam hidup kita, masih memiliki rumah tangga yang baik, masih memiliki pekerjaan yang baik, masih memiliki kehidupan yang baik, mari kita belajar untuk bangun hidup kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara dan saya harus mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar. Kita tidak boleh melakukan pengenalan kita kepada Tuhan hanya lewat sebuah aktivitas saja, tapi biarlah dengan satu kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita, supaya apa? Ketika masa-masa sulit akan kita alami dalam hidup kita, itu tidak akan pernah membuat kita mengalami kegoncangan iman di dalam Tuhan, tapi sebaliknya kita akan melihat Tuhan itu semakin real, kita akan melihat Tuhan itu semakin jelas, dan masa-masa sulit itu tidak akan pernah membuat saudara dan saya hidup jauh daripada Tuhan. Ayat ini Daniel menunjukkan kepada saudara dan saya tentang penglihatan yang dilihat olehnya. Penglihatan itu sangat membuat Daniel menjadi takut dan sangat membuat Daniel menjadi pucat, kata firman Tuhan. Artinya dia melihat bahwa memang ada masa-masa di mana dikatakan baginya bahwa akan ada suatu kehidupan yang membuat orang-orang kudus itu akan mengalami kegoncangan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar hari-hari ini bangun hidup kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar masa-masa sulit yang akan saudara dan saya alami itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lemah. Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2023, kita akan memasuki tahun 2024, dan tahun itu kita akan menghadapi masa-masa di mana kita akan ada dalam situasi lembu berdarah-darah, ekonomi yang berdarah-darah, kehidupan yang sulit yang akan saudara dan saya alami. Nah, inilah gambaran masa di mana dikatakan bahwa masa-masa ini akan dialami oleh orang-orang kudus. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan itu lebih sungguh-sungguh.
Saya rindu saudara, jangan sekedar saudara mendengarkan firman Tuhan. Mungkin saudara mendengarkan siaran-siaran Klavo setiap hari. Pastikan itu jangan hanya membuat saudara merasa, aduh saya diberkati. Jangan cuma cukup diberkati, tapi biarlah apa yang engkau merasa diberkati itu, ambil itu menjadi hidupmu dan hidup di dalamnya. Biarlah itu tidak hanya membuat sukacita saja, yang membuat saudara berkata bahwa saudara merasa diberkati, bahwa merasa senang, tetapi biarlah itu membuat hidupmu itu benar-benar hidup seperti apa kata firman yang saudara hidupi. Nah, itulah yang akan membuat engkau akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Pengenalanmu kepada Tuhan itu akan semakin luar biasa. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lemah, bangun hidupmu terus kepada Tuhan. Dan ingatlah, kalau sudah dikatakan kepada kita ada masa-masa yang dimana kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Tapi saya percaya setiap orang yang membangun hidup dalam Tuhan, dia akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya diberikan kemampuan untuk terus membangun hidup mengenal Tuhan lebih baik dan benar dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara dan saya akan terus mengalami kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya situasi apapun yang kami alami, itu tidak akan pernah menggoyahkan hidup kami kalau kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Bahwa kami untuk mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, bahwa kami untuk terus membangun hidup kami kepadamu dengan baik dan benar. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.